Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 25 tentang creating function. Saya Devita Azza dari kelas 24 ETA, NRP 74100-424, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer OJA. Tujuan pada praktikum kali ini adalah describe the uses of functions, create stored function, invoke a function, remove a function, the differentiate between a procedure and function. Overviews of storage function. A function is named PLSQL block that return a value. A function can be stored in the database as schema object for repeat execution. A function is called as part of an expression. Syntax for creating function. Sintaksnya seperti ini: create or replace function, function name, dalam kurung parameternya, dan data type. Lalu return data type is or as PLSQL block. The PLSQL block must at least one return statement. Creating function. Seperti ini skema untuk creating function. Editor put to create function, misalkan file.sql, lalu dari SQL plus di load dan execute file.sql, lalu source code dikompil jadi pcode, lalu invoke. Creating a store function by using ISQL plus. Pertama, enter the text of the create function statement in editor and save it as SQL script file. Second, run the script file to store the source code and compile the function. Third, use slow error to see compilation error. When successfully compiled, invoke the function. Creating a stored function by using ISQL plus. For example, misalkan contohnya adalah getSalary.sql. Nah, isinya adalah create or replace function getSal dalam kurung PID in employees.employees ID %type return number is salary employees.salary %type 2 sama dengan 0. Begin select salary into salary from employees where employee ID sama dengan PID, return salary and get sal. Jadi untuk membuat sebuah function itu kita menggunakan create or replace function, nama functionnya apa. Lalu untuk menutupnya kita menggunakan n spasi nama function. Executing function. Invoke a function as part of a PLSQL expression. Create a variable to hold the return value. Execute the function. The variable will be populated by the value returned toward a return statement. For example, di berikut seperti ini contoh dari executing function. Advantage of user-defined function in SQL expression. Extend SQL where activities are too complex to outward or unavailable SQL. Can increase efficiency when used in the where clause to filter data, as opposed to filtering the data in the application. Can populate character string. Contohnya seperti berikut. Jadi misalkan sintaksnya adalah create or replace function, tags dalam kurung the value in number, return number is begin, return dalam kurung the value dikalikan 0,08 and tags, lalu kita print, akan muncul akan dibuat functionnya. Lalu untuk menyampaikannya kita menggunakan syntax select employee ID, last name, salary, tax dalam kurung salary,
from employees where department ID sama dengan 100. Akan ada seperti ini. Berikutnya adalah location to call user defined function. Select list of a select command, condition of nowhere and headphone post, connect by start with, order by, dan group and group by close, value close of the insert command, set close of the update command. Restriction on calling function from SQL expression. To be called from SQL expression, a user-defined function must be a stored function, accept only in parameters, accept only valid SQL data types, not PL/SQL specific type as parameters, return data type that are valid SQL data types, not PL/SQL specific types. Function called from SQL expression cannot contain MDL statement. Function called from update or delete statement on a table T cannot contain DML on the same table T. Function called from update or delete statement on table T cannot query the same table. Function called from SQL statement cannot contain statement and the transaction. Call the subprogram that breaks their previous restriction are not allowed in the function. Berikut adalah contohnya. Create or replace function DML call SQL p sal number. Return number is begin insert into employees. Employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary. Kurung value dimasukkan satu persatu. Lalu return P sal ditambah 1000 M. Lalu untuk mengupdate employee set salary DML sama dengan call SQL dan kurung 2000 where employee ID sama dengan 170. Removing function. Drop the store function. Sintaknya untuk menghapus sebuah function, drop function spasi nama functionnya. Contohnya adalah drop function get sal. All the previous grant on a function are revoked when the function is dropped. The create or replace syntax is equivalent to dropping a function and recreating it. Prevalence created on the function remain the same when this syntax is used. Procedure or function. Untuk prosedur ada in parameter, out parameter, in out parameter. Seperti ini. Lalu untuk function hanya ada in parameter saja. Comparing procedure and function. Perbedaan antara prosedur dan function. Jika prosedur adalah execute as a PL/SQL statement, sedangkan function invoke as part of an expression. Procedure do not contain return value clause in the header. Sedangkan untuk function must contain a return clause in the header. The procedure can return none, one or many value. Sedangkan untuk function must return a single value. Untuk procedure can contain a return statement. Sedangkan untuk the function must contain at least one return statement. Berikutnya adalah benefit of store procedure and function. Improve performance, easy maintenance, improve data security and integrity, improve data clarity. Sekarang sudah masuk ke latihan soal. Nomor 1, buat fungsi FM hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan.
dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan month hire dari tabel employees. Contoh tabelnya seperti berikut. Jadi employee misalkan seperti ini ya, last name, hire date, dan month hire. Untuk ini kita load script untuk soal nomor 1. Seperti ini sintaknya untuk soal nomor 1. Create or replace function, misalnya nama functionnya adalah fn month hire dalam kurung hire date in employees date hire date percent type dalam tutup kurung return varchar 2 is v nama bulan varchar 2 dalam kurung 30 sama dengan hire date begin if v nama bulan like January persen Januari persen dan return Januari. Else selain itu maka return bukan Januari. And if lalu untuk mengakhiri function and fn month hire. Lalu kita execute function created, artinya adalah function telah dibuat. Untuk melihat, jadi kita menggunakan select employee ID, first name, hire date, fn month hire dan kurung hire date untuk metatasnya as month hire from employees where employee ID sama dengan 198 or employee ID sama dengan 199. Seperti ini, lalu kita execute, maka akan tampil seperti ini. Employee ID dengan employee ID 198, 199, first name-nya adalah Donald dan Douglas, hire date-nya seperti ini, non hire-nya untuk Donald bukan Januari, sedangkan untuk Douglas adalah Januari. Berikutnya nomor 2, buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam select query, dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Nama tabelnya seperti berikut: employee ID, last name, date ID, dan informasinya. Untuk soal nomor 2, kita load script dengan sintaknya adalah create or replace function fn info dan kurung ID employees ID percent type tutup kurung return varchar 2 is v kode date employees department ID percent type v gaji employees salary percent type tampil varchar dalam kurung 50 begin select department ID salary into v kode date v gaji from employees where employees ID sama dengan ID. If jika kode date-nya adalah 10, 50, dan 110, maka tampil T2 sama dengan ketik kenaikan 5% gaji awal, lalu garis tegak 2 kali, tucar, dalam kurung V gaji, terus garis sekali lagi gaji sekarang, jadi seperti ini.
gaji sekarang itu harus tucar adalah dalam kurung V gaji ditambah dalam kurung V gaji dikalikan 0,05. Berikutnya jika bukan, maka else if V kode debt sama dengan 60 dan maka kenaikannya 10%. Jadi kenaikan 10% gaji awal, tucar V gaji sekarang, tucar dalam kurung V gaji ditambah dalam kurung V gaji dikali 0,1. Jika V kode debt-nya adalah 20, maka kenaikannya 15%. Jadi tampil titik 2 sama dengan kenaikan 15% gaji awal, tucar V gaji sekarang, tucar V gaji ditambah dalam kurung V gaji dikalikan 0,15. Selain itu, maka tidak ada kenaikan gaji. Jadi tampil titik 2 sama dengan tidak ada kenaikan gaji. And if untuk mengakhiri if, lalu return tampil untuk mengakhiri function mfn info. Lalu kita execute, maka function created artinya adalah function telah dibuat. Untuk melihat semua data, jadi kita select data yang seperti ini. Kita select employee ID, last name, department ID, FM info, employee ID, informasi from employees. Lalu kita execute, maka akan tampil employee ID-nya ini, last name-nya O'Connell, departemen ID 50, mendapatkan kenaikan 5%. Gaji awalnya 2.600, gaji sekarangnya naik menjadi 2.730. Nah, jika departemen 20, kenaikan 15%. Jika departemen selain dari departemen 50, 10 dan 20 tidak ada kenaikan gaji. Untuk 10 kenaikan gaji 5%. Seperti ini outputnya. Ya, setelah kita menjawab perhatian soal pada praktikum 25, maka telah sampailah pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.